Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang timeline Sirah Nabawiyah, yang mana Sirah Nabawiyah adalah kumpulan berita-berita yang diriwayatkan atau dikisahkan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi nasab, sifat-sifat fisik dan akhlak beliau sejak beliau dilahirkan hingga wafat. Baik, dalam timeline beliau dilahirkan di tahun 571 Masehi, kemudian Rasulullah wafat di tahun 630 Masehi pada usia 63 tahun wafat. Kemudian selama beliau hidup, beliau menerima wahyu pada tahun 611 Masehi, kemudian berdakwah selama 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, berdakwah 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, yaitu menerima Al-Quran, menerima wahyu Al-Quran surah Al-Alaq 1-5 waktu pertama kali, kemudian Al-Mudaththir di wahyu yang kedua, kemudian Al-Hijr dan Asy-Syu'ara yang kemudian kita kembali ke masa kelahiran. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 Rabiul Awal dari rahim seorang ibunda yang bernama Aminah binti Wahb bin Abdul Manaf. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahanda beliau Abdullah wafat pada saat Rasulullah dalam kandungan 6 bulan. Dari beliau lahir dalam keadaan yang cukup ada ujian yang cukup berat, yang mana beliau lahir dalam keadaan yatim. Namun dalam keprihatinan tersebut ada banyak sekali hikmah yang beliau dapatkan dalam kondisi yatim. Kemudian beliau diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib pada saat lahir. Kemudian masa kecil beliau masa persusuan. Kemudian setelah lahir beliau disusui ibunya selama beberapa hari, kurang lebih 3 hari atau 7 hari atau 9 hari, beberapa riwayat menyebutkan. Kemudian yang kedua disusui oleh Tuwaibah. Kemudian yang ketiga seperti biasa kebiasaan pembesar Quraisy mengirimkan anak-anaknya ke perkampungan Badui dengan alasan untuk kemurnian pergaulan, kemudian juga banyak sekali yang dapat jadi kebiasaan dari pembesar Quraisy itu untuk mengirimkan anaknya untuk disusui oleh perkampungan di Badui. Baik, kemudian saat beliau disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib Asy-Sya'diyah dari Bani Sa'ad, terjadi peristiwa yaitu pembelahan dada, di mana beliau
dibelah di dada Rasulullah oleh malaikat, kemudian dibersihkan, yaitu antara 2 atau 4 tahun. Jadi ini terjadi pada masa beliau dalam persusuan Halimah binti Sa'd, Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad. Kemudian setelah peristiwa itu kemudian Rasulullah dikembalikan kepada ibunya saat berumur 4 tahun. Kemudian saat berumur 6 tahun kemudian beliau dibawa ke Madinah untuk menziarahi makam ayahanda beliau karena ayah Nabi itu meninggal di Madinah. Sepulang dari Madinah beliau menuju Mekah, ibunda wafat di Abwah 235 km dari Mekah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib karena ibundanya wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kakek yang sangat mencintainya. Kemudian ternyata beliau wafat, kakeknya wafat pada usia 80 tahun di saat beliau usianya 8 tahun, yaitu saat Nabi berusia 8 tahun kakeknya wafat. Kemudian sebelum wafat kakeknya itu mewasiatkan kepada anaknya atau paman Nabi Abu Thalib Abu Thalib menggantikan ayahandanya Abdul Muthalib. Jadi Nabi diasuh oleh pamannya setelah kakeknya wafat. Kemudian pada masa pengasuhan Abu Thalib, meskipun Abu Thalib itu adalah pejabat atau istilahnya pemuka di Quraisy, namun beliau adalah orang yang jujur dan sederhana. Jadi walaupun beliau menjabat, tapi beliau hidup sederhana dan tetap bekerja. Kemudian karena kejujuran itu, maka pamannya itu bukan orang yang kaya raya. Jadi di dalam pengasuhan beliau Nabi itu tetap bekerja, pertama mengembalakan kambing orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah, kemudian juga ikut berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Nah, di dalam perjalanan berdagang ke Syam itu ada peristiwa bertemu dengan pendeta Buhairah di Syam yang kemudian bertemu dengan Nabi dan sangat mengenal ciri-ciri daripada calon Rasulullah ini di waktu kecil pada saat 12 tahun, berdasarkan beberapa ciri-ciri pada di Alkitab. Sangat mengenal, ini Abu Thalib untuk senantiasa menjaga dari Muhammad kecil 12 tahun tersebut agar nanti dijaga dari berbagai ancaman. Jadi Abu Thalib mendapatkan kisah tersebut, nubuat tersebut dari pendeta Buhairah di Syam yang sangat mengenal ini calon Nabi, ini benar-benar calon Nabi. Kemudian di Mekah itu terjadi peristiwa Perang Fijar. Perang Fijar ini adalah perang antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Bani Qais. Jadi perang Fijar ini disebut perang Fijar karena perang ini terjadi karena dinodanya kesucian bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu dilarang berperang dari zaman dahulu, itu sudah secara peraturan ya. Tetapi perang ini terjadi menjadi noda kesucian bulan haram yang dilarang untuk berperang. Jadi sudah ada peraturan tersebut. Dalam perang Fijar ini tidak ada kisah yang mengisahkan tentang
keterlibatan atau ikutnya Nabi Muhammad di dalam perang Fijr, karena Allah selalu menjaga kesucian kemurnian Nabi dari sejak kecil. Kemudian karena perdagangan yang jujur, karena kemudian saudagar kaya bernama Khadijah itu sangat jatuh cinta kepada Rasulullah, kemudian menikah dengan Rasulullah Muhammad sebelum diutus. Jadi Khadijah itu menikah saat usia Rasulullah berusia 25 tahun. Kemudian ada yang mengisahkan bahwa Khadijah itu 40 tahun, ada yang menyebut 28 tahun. Yang terkuat adalah Khadijah saat itu berusia, Khadijah binti Khuwailid itu usianya 40 tahun. Jadi lebih tua dari Rasulullah. Kemudian pada beliau berusia 35 tahun, beliau berpartisipasi dalam renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah kebanggaan dari masyarakat waktu itu, dan adalah peninggalan dari kakeknya Ibrahim, kemudian diwasiatkan kepada Ismail, dan kemudian keturunannya juga karena Quraisy ini adalah keturunan dari Rabi Ismail. Nah, orang-orang Quraisy ini berkeinginan untuk merenovasi, tapi karena Ka'bah memiliki tempat tersendiri di hati mereka, sampai Walid bin Mughirah itu memulainya untuk sepakat untuk membagi wilayah direnovasi untuk beberapa bagian renovasi, dan sepakat untuk tidak menggunakan harta haram untuk dalam merenovasi Ka'bah. Jadi ini walaupun mereka jahiliyah, tapi benar-benar sangat menjaga kesucian Ka'bah tersebut ya. Jadi sangat ada pelajaran bagus di sini ya mereka. Namun memang ada beberapa, karena kekurangan dana, jadi ada beberapa bagian yang tidak harusnya bagian dari Ka'bah tapi tidak masuk di dalam renovasi. Jadi ada namanya Hijr Ismail, itu rasanya masuk di dalam Ka'bah. Jadi ada tempat sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Baik, dalam renovasi ini terjadi peristiwa Hajar Aswad, yaitu pada saat itu perjalanan renovasi lancar, tapi pada saat peletakan kembali Hajar Aswad, karena pada tempatnya masing-masing kabilah berebut untuk merasa berhak untuk meletakkan. Dalam keadaan ini mengilhamkan kepada Nabi sebelum beliau diutus itu, kemudian meminta kain untuk diangkat bersama-sama oleh beberapa kelompok, sehingga kemudian sampai pada tempatnya, kemudian Muhammad mengangkat Hajar Aswad untuk meletakkan di tempatnya. Jadi benar-benar saat itu walaupun saat muda, beliau sangat dipercaya, ada diberi gelar Al-Alamin saat itu pada saat beliau sebelum diutus. Jadi beliau sangat berpartisipasi dalam renovasi Ka'bah. Ya. Kemudian pada tahun 611 Masehi, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, nubuat atau bisyarah kenabian sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Tadi Pendeta Bukhara juga mengenal Rasulullah dengan ciri-ciri bahwa ini adalah calon nabi. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa dalam Zabur, aku sendiri melihat
sebagian kitab Zabur di dalamnya disebutkan kenabian Muhammad dengan menyebutkan namanya langsung. Jadi sudah ada namanya jelas di dalam kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa juga menyampaikan kabar gembira kepada umatnya bahwa nanti suatu saat akan datang seorang utusan yang akan datang yang namanya Ahmad. Jadi sudah jelaskan Nabi Isa juga sudah menyampaikan kepada orang-orangnya akan datang sudahku namanya Ahmad. Kemudian banyak sekali bisyarah atau nubuat kenabian sebenarnya. Kemudian bahwa peran istri beliau Khadijah itu kemudian saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali itu kemudian tubuhnya menggigil dan karena juga banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut bahwa karena pertama kali menerima wahyu dan bertemu dengan malaikat Jibril maka beliau sangat gemetar sekali. Karena surah pertama surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Nah, bacalah padahal beliau merasa dia tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Jadi sangat gugup, sangat kaget dan sehingga beliau sampai di rumah menggigil dan Khadijah istri tercinta menyelimuti beliau. Nah, kemudian terjadilah dakwah secara siri menyampaikan bahwa tentang keesaan Allah, la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian dakwah Siriah ini dimulai saat wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir 1-7 untuk menyampaikan terkait dengan keesaan Allah dan juga keburukan daripada berhala-berhala. Jadi kemudian dakwahnya kepada beberapa kerabat terdekat, sahabat dekat Rasulullah, kemudian Abu Bakar Siddiq juga menerima, kemudian juga namun saat itu Umar bin Khattab masih belum beriman karena dia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian di usia 27 tahun, jadi sangat muda. Kemudian beriman karena mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Jadi karena mendengar adiknya membaca surah Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah juga masuk Islam pada usia 10 tahun. Jadi termasuk di dalam masuk Islam yang pertama, as-sabiqunal awwalun. Ya, baik. Kemudian dakwah ini dibaca dakwah sembunyi-sembunyi karena menghindari reaksi dari permusuhan dari kaum Quraisy, karena tahu bahwa kaum Quraisy ini sangat fanatik terhadap kepercayaan nenek moyang. Jadi kaum Quraisy ini adalah sangat fanatik terhadap duniawi, kemudian fanatik terhadap ajaran nenek moyang dan fanatik terhadap kesukuan. Ya, ini adalah faktor ini juga sangat besar pengaruhnya adalah pada pembesarnya yang sangat terpaku pada faktor duniawi karena kedudukan dan lain-lain. Kemudian juga fanatisme kesukuan. Jadi ajaran Islam ini pasti akan ditolak oleh kaum Quraisy karena dan benar saja ketika dakwah itu jahr atau dakwah yang terang-terangan, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan,
turun berdakwah untuk kemudian Rasulullah mengumpulkan kerabatnya dari Bani Quraisy untuk berkumpul di Bukit Safa dan kemudian mengabarkan perintah Allah kepada mereka, dan ini mendapatkan pertentangan dari kerabatnya atau dari pamannya. Nah, di dalam dakwah syariah ini ada rumah yang digunakan untuk berkumpul para pemuda yang masuk Islam pertama. Ada namanya Darul Arqam atau Dar al-Khayzuron. Ini rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, berasal dari kabilah Bani Makhzum, ya, yang kabilah yang sama dengan Abu Jahal, ya, kabilah ini yang bersaing dengan kabilahnya Rasulullah. Jadi merupakan kabilah dari Bani kabilah dari Bani Makhzum. Kemudian karena tekanan yang berat dari kaum musyrikin dari Quraisy di Mekah ini, banyak sekali pertentangan, terutama juga dari pamannya sendiri yang menghalangi dakwah, dari Abu Jahal, kemudian dari Abu Lahab juga melaknat Nabi, tapi juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab. Kemudian banyak ancaman dari Uqbah bin Abi Mu'ayz, jadi berusaha mencekik Nabi. Kemudian karena dakwah beliau, kemudian beliau mendapatkan banyak sekali ancaman. Kemudian juga kepada kaum muslimin banyak sekali dengan persekusi dan lain-lain sebagainya. Menentang dakwah dengan berbagai cara, ya. Namun kita lihat bahwa di sini ada peran pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini karena dia termasuk pembesar di Quraisy, jadi meskipun Quraisy itu menolak daripada ajaran Nabi Muhammad, tapi masih segan atau masih menghormati dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib tetap pada keyakinan nenek moyang Quraisy, tetapi beliau Abu Thalib tetap menjaga. Jadi ada peran di sini Abu Thalib yang sangat berjasa terhadap berjasa dalam melindungi Rasulullah. Namun pada akhir hayatnya beliau Abu Thalib tidak sempat untuk mengucapkan syahadat. Jadi sangat disayangkan sekali betapa besar jasa dari Abu Thalib, paman Nabi yang cukup mencintai, tapi yang sangat berjasa saat beliau mendapat ancaman. Karena Abu Thalib ini tetap pada agama Quraisy karena menjadi benteng bagi Nabi, dari penganiayaan dari pemuka Quraisy terhadap Nabi secara khusus. Jadi sehingga saat wafatnya beliau, wafatnya Abu Thalib ini, kehilangan jaminan keamanan dari sistem kesukaan di Arab. Jadi pamannya Abu Thalib ini sangat berjasa terhadap melindungi dari Rasulullah, tapi sayang, ya, pada saat wafat ia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita kembali ke dari ancaman-ancaman dari Quraisy ini, sempat juga beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah ini negeri yang dipimpin oleh seorang Raja Najasyi, ya. Jadi walaupun bukan Islam, tapi kita lihat di sini peran dari pembesar atau raja. Kita lihat bahwa Raja Najasyi itu pemimpin yang baik. Jadi kita lihat
bagaimana peran politik di saat itu ya dari pembesar-pembesar terhadap penerimaan terhadap penghormat juga terhadap kepercayaan yang lain. Dan juga kita lihat nanti pada akhirnya nantinya adalah bahwa Raja Nasasi ini walaupun belum pernah bertemu Nabi, nanti ia meninggal dalam keadaan muslim, sehingga ketika Rasulullah mendengar kabar Raja Nasasi meninggal, beliau memohonkan ampunan untuknya dan melakukan salat gaib untuk seorang muslim. Jadi ini kita lihat beberapa peran dari pemimpin politik saat itu. Kita lihat bagaimana permusuhan kabilah Quraisy ini juga peran-peran dari para pemimpinnya. Padahal juga pemimpinnya itu adalah juga dari beberapa kerabatnya, dari pamannya. Kemudian ini kita lihat bagaimana peran daripada para pemimpin kabilah. Nah, ini jadi boikot juga berlaku saat Nabi itu berdakwah. Jadi boikot terjadi kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, diboikot oleh kaum Quraisy. Kita lihat bahwa saat jahiliyah itu ternyata haji itu juga dilakukan oleh orang-orang, termasuk dari orang-orang dari Madinah. Nah, Rasulullah itu juga berdakwah terhadap orang-orang kabilah yang datang ke Makkah, berdatangan, kemudian berdakwah dengan kepada orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah itu, sehingga Islam itu diterima di Madinah. Kemudian Islam itu berkembang di Madinah, kemudian sampai-sampai Islam jadi terkenal di Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu menerima Islam, kemudian berdatangan secara pribadi atau secara diam-diam ke Mekah untuk belajar kepada Rasulullah. Jadi nanti pada akhirnya kenapa saat hijrah di Yasrib itu sangat Islam sudah berkembang dan di sana diterima baik sebagai kaum, dan Yasrib itu menerima kedatangan hijrahnya atau berpindahnya dari Mekah ke Madinah, yang mana umat Islam Mekah menjadi kaum muhajirin, dan dari Madinah atau Yasrib menjadi kaum Ansar atau yang menerima. Jadi ini kita lihat bahwa dakwah ini sudah ada saat hijrah. Demikian ya, kita jumpa lagi selain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.